Bagi banyak orang, punya sebuah Toyota Land Cruiser itu adalah mimpi yang tergolong mahal dan seringkali berakhir jadi sekedar angan-angan di dalam brosur. Tapi, gimana kalau Toyota tiba-tiba mewujudkan mimpi itu lewat sebuah SUV yang posisinya digadang-gadang sebagai versi yang lebih kecil, lebih ramah kantong, namun tetap mempertahankan DNA tangguh yang menjadi ciri khas SUV sejati dari pabrikan berlogo 3 oval. Penasaran gimana spesifikasi dari sang baby Land Cruiser ini? Berikut reviewnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Bayangin sebuah mobil yang punya tampang sekilas mirip mainan Lego, tapi kalau diajak masuk ke kubangan lumpur sedalam paha, dia cuma bakal ketawa sambil melenggang santai. Di saat pabrikan lain sibuk bikin SUV perkotaan yang sasisnya makin empuk dan mirip sedan ditinggiin, Toyota justru nekat merilis mobil yang sasisnya well done, diambil dari sasis pickup pekerja keras yang terkenal siap disiksa habis-habisan. Apakah mobil ini cuma jualan tampang retro buat nongkrong di Senopati? Atau emang beneran tangguh sampai ke tulang-tulangnya? Mari kita bedah. Kita mulai dari bagian mukanya yang jujur aja sukses bikin kita nostalgia parah sama era FJ40 jadul. Toyota kayaknya paham betul kalau konsumen bosen sama desain yang serba meliuk-liuk aerodinamis, makanya wajah depan FJ Cruiser modern ini dibuat tegak lurus, kotak, dan super maskulin. Penegas identitas utamanya bukan logo 3 oval Toyota yang biasa kita lihat di Avanza, melainkan tulisan Toyota berukuran besar dengan font klasik yang langsung terpampang di bagian tengah grill minimalisnya. Turun sedikit ke area bumper depan, auranya langsung berubah jadi mobil siap tempur di tambang. Bumpernya tebal, menonjol ke depan, dan sengaja dibuat menggunakan material plastik hitam doff bertekstur kasar yang kalau baret kena ranting pohon saat off-road, Anda nggak akan nangis darah. Desainnya juga dibuat sangat fungsional dengan sudut approach yang tinggi, artinya kalau Anda ketemu tanjakan curam atau trotoar Jakarta yang tingginya nggak ngotak, bumper ini nggak bakal gampang gasruk. Nah, bagian lampunya ini yang jadi sentuhan manis perpaduan antara klasik dan modern. Toyota memberikan rumah lampu berbentuk bulat ikonik yang mengingatkan kita pada seri hardtop, tapi isinya sudah menggunakan teknologi LED proyektor yang super terang. Di sekeliling lampunya ada daytime running light LED berbentuk cincin yang melingkar rapi, memberikan tatapan mata yang tajam sekaligus menggemaskan kalau dilihat dari spion depan mobil orang lain. Bergeser ke bagian samping, siluet bodinya ini benar-benar kayak kotak sabun yang dikasih roda. In a very good way ya tentunya. Garis desainnya serba kaku dengan kaca depan yang posisinya agak tegak, membuat visibilitas ke depan terasa sangat intimidatif dan berwibawa. Yang menarik, pilar C dan pilar D mobil ini dibuat tebal dengan pewarnaan two-tone pada atapnya. Sebuah trik desain yang sukses membuat proporsi mobil ini kelihatan padat, berisi, dan siap diajak berpetualang kemana aja. Menegaskan posisinya sebagai SUV sejati, area sepak bor atau wheel arch mobil ini dibuat mengotak besar dengan over fender plastik hitam yang tebalnya mirip talenan dapur. Jarak antara roda dengan bodi atasnya pun longgar banget, mengindikasikan kalau suspensi mobil ini punya travel atau jarak main yang panjang. Jadi kalau nanti Anda bawa mobil ini meliuk-liuk di jalanan bergelombang, kaki-kakinya dijamin masih bisa menapak dengan santai di permukaan tanah. Untuk urusan kaki-kaki, velg bawaan mobil ini punya desain yang justru mengedepankan fungsionalitas ketimbang gaya show-off ala anak tongkrongan. Diameternya pas, dibalut oleh ban dengan profil dinding yang tebal, sebuah keharasan untuk meredam guncangan di medan kasar, sekaligus memberikan traksi ekstra. Desain palang peleknya pun kokoh, minim lekukan rumit, sehingga kalau habis main lumpur, membersihkannya pun gak perlu sampai bikin jari Anda keriting. Sekarang, mari kita tengok bagian buritannya yang gak kalah dramatis dari area depan. Begitu melihat bagian belakang Land Cruiser FJ ini, pandangan Anda pasti langsung tertuju pada satu hal wajib bagi sebuah SUV tulen, ban serep yang menggantung dengan bangga di pintu bagasi belakang alias konde. Kehadiran ban konde ini otomatis mendongkrak aura maskulinitas mobil ini naik berkali-kali lipat, sekaligus menghemat ruang di dalam kabin.
Sama seperti di depan, bumper belakangnya dirancang minimalis namun sangat kokoh dengan material plastik hitam tahan banting. Posisi bumper ini ditarik agak tinggi demi menghasilkan departure angle yang mumpuni, jadi saat mobil turun dari gundukan tanah yang curam, bagian bokong mobil ini nggak akan tersangkut atau terseret tanah. Di bagian bawahnya juga sudah dipersiapkan titik penarikan atau towing hook yang solid, andai Anda butuh menderek mobil teman yang terjebak lumpur. Desain lampu belakangnya dibuat vertikal di sisi kiri dan kanan bodi dengan ukuran yang kompak, tidak egois memakan tempat. Grafis LED di dalam lampu belakangnya mengadopsi bentuk kotak-kotak minimalis yang senada dengan bahasa desain eksteriornya secara keseluruhan. Saat malam hari, pendaran lampu belakang ini terlihat simple, fungsional, namun tetap memberikan kesan modern yang mahal tanpa perlu terlihat lebay dengan light bar yang menyambung dari kiri ke kanan. Buka pintunya. Silakan melangkah naik dan Anda akan disambut oleh desain dashboard yang benar-benar berkarakter kuat. Nggak ada tuh ceritanya dashboard berlapis kulit soft touch yang manja di sini. Toyota mendesain dashboardnya dengan garis-garis horizontal tegas, menggunakan material plastik tebal yang kokoh dan kerasa sangat durable. Desainnya sangat utilitarian, banyak kompartemen penyimpanan terbuka. Bahkan ada panel khusus bermodel mole yang bisa Anda pakai buat menggantung tas kecil, HT, atau pisau lipat taktis. Seru ya? Meskipun konsepnya tangguh dan siap diajak kotor-kotoran, Toyota nggak melupakan kebutuhan manusia modern zaman sekarang yang nggak bisa hidup tanpa gawai. Di tengah dashboard, bertengger sebuah layar infotainment layar sentuh berukuran cukup besar yang posisinya floating. Antar mukanya intuitif, responsif, dan yang paling penting sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto untuk memandu perjalanan Anda menembus hutan belantara ataupun kemacetan ibu kota. Di balik kemudi 3 palangnya yang tebal dan mantap digenggam, terdapat TFT Digital Meter Cluster yang bertugas menampilkan segala informasi krusial kendaraan. Layar digital ini mampu menyajikan grafis yang tajam, mulai dari penunjuk kecepatan, putaran mesin, hingga informasi spesifik off-road seperti sudut kemiringan mobil, status sistem penggerak 4 roda, hingga indikator differential lock. Tampilannya modern, tapi layoutnya dibuat ringkas, supaya mata pengemudi nggak pusing saat fokus melihat jalanan rusak di depan. Satu hal yang wajib kami puji dari interiornya adalah bertahannya tombol-tombol fisik berukuran besar untuk pengaturan AC dan mode berkendara. Di saat mobil-mobil zaman sekarang memaksa kita menyentuh layar digital hanya untuk menaikkan suhu AC, yang mana itu sangat berbahaya saat mengemudi, Toyota justru memberikan knop putar yang mantap. Jadi, meskipun tangan Anda sedang memakai sarung tangan tebal atau sedang berguncang hebat di medan off-road, pengoperasian fitur di kabin tetap bisa dilakukan dengan sangat mudah. Berbicara soal fitur kenyamanan, Land Cruiser FJ2026 ini membawa kelengkapan yang pas, tidak kurang tapi juga tidak berlebihan sampai bikin pusing. Anda mendapatkan sistem penyejuk udara otomatis, colokan USB Type-C di beberapa titik untuk memastikan baterai ponsel pintar Anda tidak kehabisan daya, serta ruang penyimpanan botol minum yang melimpah. Ruang kabin baris pertamanya terasa sangat lega berkat atapnya yang tinggi, memberikan headroom yang melimpah bahkan untuk orang berpostur jangkung sekalipun. Untuk sektor keselamatan, mobil ini untungnya tidak dibuat seadanya. Toyota sudah membekali SUV tangguh ini dengan paket keselamatan aktif Toyota Safety Sense. Di dalamnya sudah mencakup fitur-fitur mitigasi kecelakaan modern seperti pre-collision system yang bisa mengerem otomatis, lane departure alert untuk menjaga mobil tetap di jalurnya, hingga adaptive cruise control yang bakal sangat berguna mereduksi kelelahan kaki Anda saat harus melintasi jalan tol antar kota yang panjang. Untuk keselamatan pasifnya, struktur bodi mobil ini sudah dirancang sedemikian rupa dengan crumple zone yang efektif menyerap benturan. Jumlah kantong udara atau airbags yang tertanam di dalam kabin pun tergolong komplit, melindungi area depan, samping, hingga tirai. Fitur standar wajib seperti anti-lock braking system, electronic brake force distribution, vehicle stability control, dan hill start assist control sudah menjadi standar bawaan yang siap menjaga mobil tetap stabil di berbagai kondisi ekstrim. Nah, ini dia menu utama yang paling menarik untuk dibahas secara teknis, sasisnya.
Land Cruiser FJ ini tidak menggunakan sasis monokok ala mangkuk mie instan, melainkan sasis tangga alias leather frame dari platform IMV Zero. Ini adalah sasis modular super kokoh yang sama dengan yang dipakai oleh Toyota Hilux Rangga, namun dengan konfigurasi jarak sumbu roda yang dipersingkat. Efeknya, mobil ini punya struktur tulang yang luar biasa kaku, tahan benturan keras, dan sangat minim gejala bodi melintir saat Anda melewati lubang-lubang besar. Di balik kap mesin yang kekar, Toyota menyematkan mesin bensin berkode 2TR-FE berkapasitas 2700 cc 4 silinder naturally aspirated. Buat Anda yang paham otomotif, pasti langsung senyum-senyum sendiri dengar kode mesin ini. Ya, ini adalah mesin legendaris yang juga dipakai di Fortuner bensin dan Kijang Innova generasi lama. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 166 PS dan torsi 246 Nm. Angka yang di atas kertas mungkin kelihatan biasa saja banding mesin turbo zaman sekarang, tapi tunggu sampai kita bahas durabilitasnya. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan yang karakternya terasa sigap dan direct. Penyaluran tenaganya sengaja dibuat padat di putaran bawah hingga menengah, karakter khas yang memang dibutuhkan untuk merayap di medan berat atau stop and go di tanjakan curam. Saat dipakai di jalan raya, tarikannya terasa linear dan tenang, meskipun Anda jangan berharap mobil ini bisa melesat sekencang hot hatchback di jalan tol. Mobil ini adalah tentang konsistensi, bukan kecepatan instan. Kelebihan utama dari mesin 2TR-FE ini bukanlah soal performa yang bikin jambak rambut, melainkan sifatnya yang bulletproof alias tahan banting dan luar biasa andal. Anda kasih minum bensin dengan kualitas kurang oke di pelosok daerah pun, mesin ini biasanya tetap melenggang santai tanpa batuk-batuk. Ditambah lagi karena populasinya sudah jutaan di Indonesia, montir di bengkel pinggir jalan manapun pasti sudah hatam luar dalam cara merawat mesin ini, dan suku cadangnya pun melimpah ruah dengan harga terjangkau. Kemampuan off-roadnya disempurnakan oleh sistem penggerak roda part-time 4-wheel drive. Lewat tuas transfer case mekanis yang mantap di konsol tengah, Anda bisa memindahkan mode berkendara dari 2H untuk jalan aspal biasa ke 4H untuk jalanan licin atau berpasir, hingga mode 4L untuk torsi badak saat harus merayap di lumpur pekat atau batuan besar. Kehadiran fitur rear differential lock makin mengunci kapabilitas mobil ini, memastikan bodi mobil tetap bisa keluar meskipun ada roda yang menggantung kehilangan traksi. Bagaimana dengan kenyamanannya? Well, karena dia berdiri di atas sasis leather frame pekerja keras dengan orientasi off-road, karakter suspensinya jujur saja agak cenderung kaku. Jangan harap Anda mendapatkan ayunan selembut sofa berjalan ala Toyota Alphard di mobil ini. Saat melewati polisi tidur atau jalanan keriting, guncangan sasisnya akan terasa cukup berasa di dalam kabin. Tapi hebatnya, redamannya terasa padat dan berbobot, memunculkan rasa percaya diri kalau suspensi ini nggak akan jebol walau dihantam lubang sekencang apapun. Sekarang, mari kita bicara soal angka yang krusial, harga. Di pasar luar seperti Thailand, mobil ini diposisikan dengan angka yang sangat menarik, berada di kisaran harga yang membuatnya mepet-mepet dengan Fortuner varian bawah atau menengah. Jika nanti Toyota Indonesia memboyong mobil ini secara resmi dan harganya bisa ditekan di angka 600 hingga 700 jutaan rupiah, maka mobil ini bakal otomatis menjadi ancaman super serius. Bukan cuma buat Suzuki Jimny yang harganya sempat digoreng gaib, tapi juga buat SUV modis asal Tiongkok yang fiturnya bejibun tapi sasisnya monokok. So, apakah Toyota Land Cruiser FJ 2026 ini layak buat dinanti dan ditebus? Kalau Anda adalah tipe konsumen yang mencari SUV dengan kenyamanan paripurna, interior penuh kulit mewah, dan performa mesin yang bisa bikin badan nempel di jok saat akselerasi, saran kami, silakan lirik mobil lain aja. Tapi, kalau Anda mencari sebuah kendaraan yang punya tampang luar biasa berkarakter, chassis tangguh yang siap diajak keliling Indonesia tanpa rasa cemas, dan mesin yang perawatannya semudah membalikan telapak tangan dengan harga yang gak bikin ginjal Anda terancam melayang, mobil ini adalah jawaban paling mutakhir dari Toyota. Pertanyaannya sekarang cuma satu, seberapa cepat Anda bisa pergi ke dealer terdekat untuk masuk daftar antrian sebelum harganya digoreng sama oknum nakal? Sampaikan di kolom komentar ya!